Ya, selamat sore Bapak Ibu. Tidak terasa ini sudah terakhir kita, ya. Sangat cepat sekali. Saya baru mencintai Bapak Ibu. Baru awal-awal tiba-tiba kita sudah berpisah. Ya gelo juga ya. Baru rasa-rasanya antusias ketemu Bapak Ibu yang luar biasa ini. Tiba-tiba kita harus berpisah. Tapi saya yakin dan percaya bahwa next time pasti Tuhan akan pertemukan kita dengan Bapak Ibu sudah menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, mengajar dengan luar biasa, extraordinary. Bapak Ibu juga tidak cuma S1, Bapak Ibu sudah S2, bahkan ada yang S3 dan S4. Amin, amin. Bapak Ibu ya. Ada tuh S4. S4 atau nambah S-nya ke 1. Iya, ada orang tanya sama saya, Pak Freddy, kalau sudah S3 ini Pak Freddy mau ke S4? Ya, S-teler, ya saudara ya. Jadi, saya mengharapkan Bapak Ibu untuk terus mau belajar, karena belajar itu tidak akan pernah selesai. Semakin kita mengetahui, semakin kita sepertinya sedikit mengetahui apa yang ada. Jadi, kalau saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswi saya, baik yang di pagi maupun di sore seperti ini, jangan hanya belajar melalui firman saja. Firman harus menjadi pondasi, dasar yang kuat. Tapi Bapak Ibu Saudara perlu membuka diri untuk belajar tentang hal-hal lain. Contohnya COVID-19 ini, coba dipelajari. Apa yang terjadi di dunia ini kita perlu tahu sedikit-sedikit supaya jemaat mungkin yang kita layani atau orang-orang yang kita layani, Bapak Ibu Saudara tidak blank sama sekali. Oh ya sudah, kita berdoa saja. Kita masih bisa mengarahkan mereka, menolong mereka untuk supaya mereka berjalan dengan benar. Contoh kasus paling mudah. Beberapa waktu ini saya harus mengatasi orang yang kena online, Bapak Ibu. Tahu online ya? Pinjaman online. Ini contoh. Kemudian, puji Tuhan, saya mengerti pinjaman online itu bahaya. Sangat berbahaya. Kenapa? Karena bayarnya saja dalam 1 bulan itu 30%, bayangkan. Kalau pinjam bunga di bank 1% aja mungkin tidak ada, atau 1% lah. Ya, di BPR 2%, ini pinjamannya bisa sampai 30%. Yang saya ceritakan ini anak Tuhan. Saya kaget. Waktu itu kemudian saya panggil ke rumah, suami istri ini bersama dengan pemimpinnya datang ke rumah, bercerita. Kami biasa melayani orang-orang yang model-model seperti ini, berbagai macam. Tapi kami mau melayani dengan kasih. Bayangkan, saudara, pinjaman online itu membahayakan. Perhatikan. Orang kadang-kadang dia terdesak oleh uang, kemudian dia pinjam online, pinjamnya 5 juta, bayarnya 6,5 juta, saudara. Dan itu kalau semakin pinjamannya semakin besar, pinjaman online itu bisa satu orang bisa pinjam sampai 54, bahkan 100 online. Dan itu berbahaya sekali. Kenapa? Ketika tidak membayar, maka yang terjadi, nomor kontak saudara sudah dipegang oleh yang minjami online ini. Kemudian akan disebar ke seluruh orang bahwa saudara belum bayar. Contoh, yang pinjam saya punya teman, Pak Adi. Saya punya teman, Pak Ali. Pinjaman online saya ini akan disebar ke Pak Adi, ke Pak Ali, Pak Kaswarto, ke Pak Lemuel, semua. Tolong Pak Freddy bayar gini-gini. Tapi SMS-nya, WA-nya ke bapak-bapak ini. Jadi semua orang mengerti, mempermalukan. Dan itu sudah ada klausul yang ditandatangani. Langsung saat itu, kita harus bantu selesaikan, supaya tidak semakin menjerat. Puji Tuhan, saat ini sudah selesai. Bulan ini clear, saudara. Pinjamannya tidak sedikit, tapi puji Tuhan, Tuhan tolong semuanya berjalan dengan baik. Saudara, gini-gini ini kita juga harus tahu. Jadi kalau ada jemaat atau teman kita yang kena pinjaman online, harus stop. Kalau perlu saudara mengkhotbahkan tentang
pinjaman online. Ini yang mendasar. Khotbah kita tidak di awan-awan. Khotbahnya sering, maaf kata hamba-hamba Tuhan, khotbahnya di awan-awan, tidak mendarat. Apa yang terjadi hari-hari ini, masalah apa yang terjadi? Pinjaman online. Karena kondisi keuangan yang semakin berat, pinjaman online. Saudara perlu belajar tentang pinjaman online. Saudara perlu belajar tentang klausul, pasal-pasal tentang perceraian. Banyak kondisi seperti ini tentang orang mau bercerai. Saudara harus belajar, oh undang-undang perceraian itu apa aja, di mana saja. Saudara mungkin perlu berkata, loh Pak, saya tidak mengerti loh Pak tentang itu. Terus caranya gimana Pak untuk saya tahu? Bapak Ibu paling gampang, saudara buka aja di Google, itu ada undang-undang perceraian pasal 3 PP 45 1990, apa bisa bercerai. Saya belajar saudara. Kenapa? Karena ternyata kalau orang bercerai itu tanpa, kalau kita hadir saja dengan klausul kita tetap memberi nafkah. Ini contoh jemaat-jemaat kita gitu ya. Memberi nafkah, lahir, batin, dan sebagainya tidak bisa bercerai. Nah saudara, hal-hal ini perlu saudara sampaikan dengan dasar yang tepat sesuai firman Tuhan. Perhatikan, Bapak Ibu Saudara yang rindu menjadi berkat secara real, nyata. Maaf, khotbah bahasa Yunani, bahasa Yahudi perlu, saudara. Ibrani perlu. Tetapi saat ini kebutuhan mereka, jemaat saudara, kebutuhan teman-teman saudara itu juga perlu dibantu. Ya. Jadi saudara perhatikan, ya, kalau teman-teman Pak Basi, Pak Ribut, atau Pak Horas, Pak Mance, yang Pak Adi ada jemaat-jemaat, khotbahkan sesuatu yang real dulu. Masalah jemaat apa, sampaikan itu dengan dasar firman Tuhan. Ya, saudara, Tuhan akan datang kedua kalinya. Benar, setuju. Akhir zaman harus kita beritakan supaya pertobatan terjadi dan itu harus dinyatakan. Setuju saya. Tapi saudara, mari khotbahkan sesuatu yang menolong mereka sehingga mereka tidak lari dari Tuhan. Ya, pornografi hari-hari ini banyak sekali orang-orang Android tiba-tiba muncul pornografi. Saudara harus sampaikan, matikan hal-hal tentang pornografi. Kolose katakan, matikan percabulan, matikan perzinahan. Saudara harus sampaikan. Kenapa? Kalau masih seperti itu, firman Tuhan katakan engkau tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah. Saudara harus sampaikan kebenaran-kebenaran ini. Jadi apa yang saudara sampaikan itu bermanfaat buat orang lain. Perhatikan, bermanfaat buat orang lain. Bapak Ibu ini adalah calon-calon pengajar. Maaf Bapak Ibu, banyak hamba Tuhan itu memang luar biasa, tapi tidak punya dasar. Saudara punya dasar. Kita belajar ada bukunya. Saudara punya dasar, diajari dulu awal-awal eksegesis dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi sekali lagi saudara tidak perlu mencela orang-orang yang tidak sekolah. Salah. Mereka juga diurapi Tuhan dengan luar biasa. Dan kita harus menghargai mereka sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Tapi sekali lagi, sampaikan sesuatu yang saat ini terjadi bagi jemaat kita, bagi orang-orang yang kita layani. Oke? Kita akan langsung saja berdoa dan kita menyerahkan hari ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menyerahkan pertemuan kami hari ini kepada Tuhan. Pengurapan-Mu mengalir atas setiap kami, sehingga saat ini ketika teman-teman kami akan presentasi, Tuhan memberkati teman-teman kami Tuhan, baik Yuli, baik Septi, baik teman-teman kami yang lain Tuhan, kami yang hari ini presentasi, Tuhan menolong mereka. Terima kasih, kami menyerahkan pertemuan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Mari Bapak Ibu silakan. Amin. Pak Freddy, boleh saya bertanya dulu selagi saya ingat? Halo, Pak Freddy.